Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Kembali lagi kita akan bahas salah satu topik dari teori portofolio adalah tentang metode CAPM atau metode Capital Asset Pricing Model, di mana metode ini adalah metode yang digunakan untuk mengukur return ekspektasi suatu portofolio maupun suatu aset individu. Karena CAPM ini terbagi menjadi dua, jadi CAPM di level pasar modal dan CAPM di level aset tunggal atau individu aset yang hanya terdiri dari satu aset saja. Nah, pada video sebelumnya saya sudah bahas tentang CAPM pada level pasar modal, yaitu mengukur kinerja suatu portofolio pasar jika dibandingkan dengan portofolio aset. Sekarang kita akan bahas CAPM pada level aset tunggal. Jadi mengukur kinerja suatu saham atau suatu perusahaan dengan membandingkannya dengan kinerja pasar. Nah, di sini saya akan berfokus pada garis pasar sekuritas atau garis yang menggambarkan hubungan antara return dan resiko suatu aset tunggal. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, dimulai dari pengertian garis pasar sekuritas. Jadi, garis pasar sekuritas ini sekali lagi merupakan garis yang menunjukkan trade-off antara resiko dan return ekspektasi individu aset. Jadi, asetnya itu hanya satu ya, sekali lagi hanya ada aset tunggal. Kemudian GPS ini atau garis pasar sekuritas ini merupakan bagian dari garis CAPM. Dan untuk garis pasar sekuritas suatu aset tunggal, resikonya itu merupakan beta. Jadi bukan lagi diukur dengan resiko portofolio seperti ini, tapi resiko aset tunggal itu diukur dengan menggunakan beta. Nah, hal ini karena sesuai dengan salah satu dari asumsi CAPM, di mana return ekspektasi semua investor itu sifatnya homogen, yaitu investor itu bersifat rasional, di mana investor menginginkan keuntungan setinggi-tingginya dengan resiko yang sudah pasti. Sehingga resiko yang relevan untuk tiap-tiap sekuritas atau untuk tiap-tiap aset tunggal itu adalah beta, karena akan membentuk portofolio yang terdiversifikasi secara sempurna. Jadi resikonya bukan lagi seperti ini, tetapi beta, yaitu dilambangkan dengan seperti ini ya, beta. Ini adalah resiko aset tunggal, pengukurannya menggunakan beta. Nah, jadi kalau kita gambarkan hubungannya, di sini saya akan gambarkan grafik hubungan antara return ekspektasi suatu aset tunggal, karena di sini aset tunggal jadi lambangnya adalah I ya, atau di sini aset tunggal satu saham atau satu aset saja. Kemudian resikonya diukur dengan menggunakan beta. Kemudian di sini ada RBR. Di sini juga ada return pasar. Kita tarik garis di sini. Sorry, ini anggaplah lurus ya. Nah, di sini saya jelaskan dulu, garis ini merupakan garis pasar sekuritas. Nah, di sini akan ada titik, yaitu misalnya di sini titik M, itu adalah return pasar. Jadi return menghubungkan return pasar dengan beta pasar. Nah, untuk garis pasar sekuritas ini, beta pasarnya itu akan selalu bernilai 1. Jadi beta pasarnya atau beta M di sini akan selalu bernilai 1. Nah, ini menggambarkan atau mencerminkan kinerja pasar. Nah, sekarang kita bisa bandingkan kinerja suatu saham dibandingkan kinerja pasar melalui nilai 1 ini. Jadi, misalnya di sini ada saham A gitu ya. Saham A ini adalah saham dengan kinerjanya itu nilainya sama dengan 1. Nah, kalau saham A ini betanya sama dengan 1, sorry ya, bukan nilai tapi betanya. Beta saham A ini kalau misalkan bernilai 1,
itu berarti kinerja saham A, kinerja A itu sama dengan kinerja pasar. Nah, kalau di sini beta saham A itu kurang dari 1, berarti kinerja saham A itu berada di bawah kinerja pasar. Kemudian, beta saham A jika bernilai lebih dari 1, maka kinerja saham A itu berada di atas kinerja pasar. Jadi seperti itu penggambaran bagaimana kita melihat kinerja suatu saham jika dibandingkan dengan kinerja pasar. Jadi melihat dari nilai beta pasarnya. Patokannya adalah nilai beta pasar. Nah, selanjutnya baru kita akan menghitung slope GPS. Jadi GPS ini juga ada slope-nya, bisa kita hitung dengan cara mengurangi return pasar dikurang return bebas resiko, kemudian dibagi dengan beta pasar. Nah, tadi sekali lagi beta pasar tadi bernilai 1, jadi selalu bernilai 1, maka pembaginya adalah dibagi 1. Nah, setelah kita mencari slope GPS, kita bisa menghitung return ekspektasi suatu aset tunggal dengan menggunakan metode CAPM, di mana formulanya adalah return ekspektasi sama dengan return bebas resiko ditambah beta saham, kemudian dikali dengan return pasar dikurang dengan return bebas resiko. Jadi langsung saja, misalkan ada contoh, diketahui return aktiva bebas resikonya adalah sebesar 12%. Berarti di sini adalah RBR. Dan return portofolio pasar itu adalah 15%. Berarti ini adalah return pasar. Dan diketahui saham A ini mempunyai beta sebesar 1,8. Nah, makanya di sini berapa return ekspektasi untuk saham A? Langsung saja kita masukkan angkanya, yaitu RBR-nya 12%, kemudian return pasarnya adalah 15%, RBR 12%, dan beta saham A adalah sebesar 1,8. Maka return ekspektasi untuk saham A itu adalah sebesar 17,4. Nah, selanjutnya pada contoh lainnya di sini ada informasi, yaitu diketahui harga IHSG saat ini adalah sebesar 2.400. Kemudian harga IHSG tahun lalu adalah sebesar 2.000. Kemudian suku bunga Bank Indonesia atau SBI adalah sebesar 8%. Dan di sini ada informasi 3 saham dengan harga saham dan harga saat ini dan harga saham tahun lalu untuk saham X, saham Y, dan saham Z. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung return ekspektasi dengan menggunakan metode CAPM. Nah, di sini sebelum kita jawab, kita interpretasikan dulu informasi yang ada di sini. Jadi, sebelum kita mencari, kita butuh beberapa proksi ya. Jadi tadi untuk rumus mencari return ekspektasi menggunakan metode CAPM adalah RBR ditambah beta dikali return pasar dikurang dengan RBR. Nah, di sini berarti kita butuh return pasar, kemudian butuh RBR, dan butuh beta. Nah, return pasar di sini bisa kita cerminkan yaitu dari harga IHSG. Jadi kalau kita mencari return pasar atau harga pasar, bisa menjadi cerminannya yaitu IHSG, data IHSG. Nah, di sini diketahui IHSG saat ini atau T sama dengan 2.400 dan IHSG tahun lalu atau T-1 adalah 2.000. Nah, ini yang kita butuhkan untuk mencari return pasar. Karena di Indonesia kinerja pasar itu patokannya adalah dari harga IHSG. Nah, selanjutnya di sini untuk mencari RBR kita bisa menggunakan suku bunga Bank Indonesia atau BI rate ya. Karena contoh aset bebas resiko seperti SBN
untuk menentukan keuntungannya itu mengacunya melalui BI rate. Makanya di sini kita menggunakan BI rate sebagai acuan untuk return bebas resikonya. Dan di sini juga ada data saham dan harga-harganya, harga saat ini dan harga masa lalu serta betanya. Jadi langsung saja kita tentukan. Di sini kita bisa jawab. Yang pertama adalah kita mencari dulu tadi return pasar atau RM, di mana kita mencari return pasar itu sama seperti kita mencari return biasa ya. Jadi harga saham saat ini dikurang harga saham tahun lalu dibagi dengan harga saham tahun lalu. Berarti di sini return pasar sama dengan IHSG T. Jadi IHSG saat ini dikurang IHSG T-1 dibagi dengan IHSG T-1. Tadi diketahui IHSG-nya untuk saat ini adalah 2400, yang tahun lalu adalah 2000 dibagi dengan 2000. Maka hasilnya adalah sebesar 20%. Nah, kita sudah dapat return pasarnya. Nah, kemudian sekarang kita hitung return ekspektasinya menggunakan metode CAPM. Dengan CAPM. Berarti di sini untuk return saham X adalah RBR ditambah beta saham X dikali return pasar dikurang dengan RBR. Nah, di sini RBR diketahui adalah sebesar 8%. Kemudian beta saham X adalah 0,8%. 0,8 dikali return pasarnya adalah 20% dikurang RBR-nya adalah 8%. Maka hasilnya adalah sebesar 17,6%. Begitu juga dengan saham Y dan saham Z. Berarti di sini 8%, beta saham Y itu adalah 1,2. Kemudian return pasarnya 20% dan RBR-nya adalah 8%, maka hasilnya adalah 22,4%. Nah, diteruskan juga untuk yang saham Z, RBR-nya tetap 8%, betanya adalah 1,5, return pasar 20%, dan RBR 8%, maka hasilnya adalah 26%. Nah, simpulannya ini belum cukup sampai sini ya. Jadi kita mau menginterpretasikan kinerja suatu saham yaitu saham X, Y, dan Z dengan kinerja pasar. Cara membandingkannya yaitu kita hitung dulu atau kita cari dulu return realisasi dari masing-masing saham. Jadi di sini kita hitung dulu return saham X, return saham Y, dan return saham Z. Menggunakan caranya seperti kita mencari return pasar tadi ya. Jadi harga saham saat ini dikurang harga saham masa lalu dan dibagi dengan harga saham masa lalu. Berarti untuk yang X itu diketahui saat ininya 1350 dikurang 1000 dibagi 1000. Maka hasilnya adalah 35%. Kemudian yang Y adalah saat ininya harganya 5.500 dan yang tahun lalu 5.000 dibagi 5.000. Maka hasilnya adalah 10%. Kemudian untuk yang saham Z, harga saat ininya 1.400 dan harga tahun lalunya adalah 1.000. Berarti 1.400 dikurang 1.000 dibagi 1.000. Maka hasilnya adalah 40%. Nah, di sini kita sudah menghitung return pasar, return ekspektasi, dan return realisasi. Nah, sekarang kita bisa berikan kesimpulan bagaimana kinerjanya terhadap kinerja pasar. Nah, untuk saham X dulu, di sini diketahui return ekspektasinya adalah sebesar 17,6% dan return realisasinya adalah sebesar 35%. Nah, kesimpulannya di sini kita bisa lihat ternyata return realisasinya itu lebih besar daripada return ekspektasi. Return ekspektasi itu adalah return yang diharapkan. Berarti sebenarnya investor itu hanya mengharapkan
saham X itu dapat keuntungan 17,6%, tapi ternyata return realisasinya atau return yang kita peroleh itu malah lebih besar, yaitu sebesar 35%. Maka kesimpulannya, saham X itu adalah saham yang under value atau dijual di pasar itu dengan harga yang murah. Nah, kenapa seperti itu? Jadi pada hakikatnya harga saham itu pada hakikatnya dijual di pasar itu harus dengan harga yang bukan harus ya, pada umumnya harganya itu harus sesuai dengan harga intrinsik atau harga wajar. Nah, ini harga wajar ini adalah harga yang pantas diberikan untuk saham tersebut gitu. Jadi, saham itu layak dijual dengan wajar itu seharga sekian loh gitu. Nah, di sini ada yang namanya saham under value dan saham over value. Nah, saham under value itu adalah saham yang dijual di bawah harga wajarnya atau di bawah harga intrinsiknya. Jadi misalnya di sini harga intrinsiknya suatu saham adalah 500, tapi ternyata saham ini under value karena hanya dijual di pasar itu seharga 400 gitu. Nah, ini kasusnya hal ini dikarenakan karena ternyata kita lihat untuk return yang diharapkan kita sebenarnya dari saham ini cuma mengharapkan 17,6% tuh udah return yang kita harapkan gitu. Tapi ternyata return realisasinya malah melebihi return yang kita harapkan yaitu sebesar 35%. Yang artinya secara teori saham itu nantinya akan selalu bergerak pada ujungnya akan selalu bergerak ke harga wajarnya atau harga intrinsiknya. Jadi kalau kita beli saham murah di harga 400, nanti pada saatnya akan terjadi kenaikan gitu karena saham itu akan menuju ke harga intrinsiknya atau ke harga wajarnya seharga 500 gitu. Jadi nanti perlahan saham itu akan naik menuju harga wajar yaitu ke harga 500. Makanya return realisasinya pun itu pasti akan lebih besar daripada return yang kita harapkan. Makanya keputusannya saham tersebut itu masih bisa layak dibeli karena saham itu nilainya masih murah, harganya masih murah yaitu di bawah harga wajarnya atau harga intrinsiknya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat saham Y, return ekspektasinya adalah sebesar 22,4%, sedangkan return realisasinya adalah 10%. Nah, kesimpulannya ini adalah kebalikan dari saham Y, yaitu saham X. Kebalikannya saham X. Berarti saham Y ini adalah saham yang over value atau dijual mahal. Dijualnya itu sudah terlalu mahal di pasar. Berarti posisinya saham Y itu adalah di sini. Misalnya di sini dihargai 700. Padahal harga wajarnya atau investor itu layak membeli sahamnya itu sebenarnya di harga 500, tapi ternyata di pasar dijual seharga 700. Nah, ini kan udah mahal banget. Makanya di sini ditandai dengan kita mengharapkan return ekspektasi gitu ya. Kita mengharapkan mendapat keuntungan dari saham yaitu 22,4. Tapi nyatanya kita hanya mendapatkan return sebesar 10% yaitu return realisasinya, return yang kita peroleh gitu. Karena di sini kita membeli saham Y itu di harga yang terlalu mahal sebesar 700 misalnya gitu. Karena tadi sekali lagi saham itu akan harga saham itu akan bergerak menuju harga wajarnya atau harga intrinsik. Jadi bisa jadi harga sahamnya itu menjadi turun menuju ke harga intrinsiknya atau harga wajarnya gitu. Makanya di sini return realisasinya pasti akan lebih rendah daripada return yang kita harapkan. Nah, kesimpulannya saham Y itu adalah saham yang over value. Kemudian ada saham Z. Di sini return ekspektasinya adalah sebesar 26%, kemudian realisasinya ternyata 40%. Nah, dari analisis yang sudah saya jelaskan sebelumnya di saham X dan saham Y, teman-teman bisa langsung menyimpulkan saham Z itu adalah saham yang under value atau saham yang over value. Silahkan jawaban teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Jadi penjelasannya sudah saya jelaskan di penjelasan untuk saham X dan saham Y. Jika teman-teman sudah bisa menebak, langsung saja silahkan tulis di kolom komentar.
Mungkin sampai di sini materi yang saya sampaikan tentang garis pasar sekuritas atau CAPM pada level aset tunggal. Jika ada yang ingin didiskusikan atau yang ditanyakan, silakan chat juga di kolom komentar. Terima kasih teman-teman semuanya. Langsung saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.